kami melakukan observasi mengenai sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 392 garing perdata gugatan garing 2025 garing PN Jakarta Pusat yang diklasifikasikan sebagai perkara wan prestasi. Perkara ini diajukan oleh penggugat yaitu PT Sutra Kabel Inti Mandiri terhadap tergugat 1 yaitu PT Akset Indonesia Tbk dan tergugat 2 yaitu PT Dewata Makmur Bersama. Persidangan dilaksanakan dalam ruang Mujono dengan agenda pembuktian saksi dari pihak tergugat. Sidang berlangsung dengan lancar, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Majelis Hakim memimpin persidangan dengan baik serta memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk menyampaikan pertanyaan dan keterangan kepada saksi yang dihadirkan. Dalam tahap awal pemeriksaan saksi, kuasa hukum tergugat mengajukan pertanyaan terkait pembayaran atau PO 1 dan PO 2. Saksi menyatakan mengetahui adanya pembayaran atas PO 1 dan PO 2, namun tidak mengetahui adanya pembayaran pajak penambahan nilai atau PPN karena unsur pajak tersebut tidak tercantum dalam data atau dokumen yang diterima oleh saksi. Saksi menerangkan bahwa PO dibuat oleh PT Akset Indonesia Tbk dan bahwa PPN tidak dicantumkan dalam PO 1 dan PO 2 karena PO tersebut hanya memuat harga barang. Dalam hubungan hukum para pihak terdapat 3 PO di mana PO 3 secara tegas disebutkan dan dicantumkan PPN, sedangkan PO 1 dan PO 2 tidak dicantumkan PPN. Oleh karena itu, menurut keterangan saksi, PPN atas PO 1 dan PO 2 tidak dibayarkan. Saksi menyampaikan bahwa pajak seharusnya dilakukan pada saat transaksi dengan merujuk pada peraturan nomor 44 pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 sebagai dasar hukum yang dijadikan acuan oleh tergugat. Oke, selanjutnya dalam sesi pertanyaan dari pihak penggugat, saksi menyatakan bahwa PO 1 dan juga PO 2 telah melewati jangka waktu lebih dari 3 bulan, sehingga menurut keterangan yang berkembang dalam persidangan dinyatakan telah daluarsa dengan didukung oleh bukti surat nomor 10 dan 14 yang diajukan ke dalam persidangan. Saksi juga menerangkan adanya keterlibatan konsorsium dalam transaksi tersebut di mana pihak yang melakukan pembayaran adalah konsorsium. Namun demikian, saksi menyatakan tidak mengetahui adanya permintaan konsorsium kepada penggugat untuk dibebaskan dari kewajiban PPN, serta tidak mengetahui mengenai adanya PPJB. Selain itu, saksi juga menjelaskan bahwa invoice dibuat oleh tergugat atas permintaan konsorsium. Meskipun saksi tidak mengetahui secara rinci alasan dibalik permintaan tersebut, saksi juga mengonfirmasi bahwa penggugat telah mengirimkan invoice sebanyak 2 kali terkait PO 1 dan PO 2. Berdasarkan keseluruhan keterangan saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa dalam perkara ini berkaitan dengan pencantuman dan kewajiban pembayaran PPN dalam PO, daluarsa kewajiban pajak, serta peran konsorsium dalam pelaksanaan pembayaran yang selanjutnya akan dinilai oleh majelis hakim untuk menentukan ada atau tidaknya wan prestasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.